Tapi ada yang hebat, Bu. Ibunda Hajar ketika disuruh oleh Nabi Ibrahim, "Bun, ayo siap-siap, kita mau berangkat." Ibunda Hajar langsung siap-siap, gak nanya mau kemana. Melanjutkan dari tawaf yang batal. Ibu putaran kelima, berarti putaran kelimanya batal nih. Yang kelimanya jangan dihitung. Berarti ibu baru 4, muter lagi, ketemu lampu hijau, berarti itu putaran kelima. Tawaf itu, Bu, Masya Allah, besar sekali keutamaannya. Dengan segala perbedaan yang ada di bumi dan di surga, ini masih kita Nabi Adam, Bu. Ada yang begitu sangat dirindukan oleh Nabi Adam saat di surga. Jadi ibadah tawaf itu adalah ibadah yang diminta oleh Nabi Adam. Kenapa? Ketika Nabi Adam di surga, Nabi Adam itu melihat di Baitul Ma'mur, di langit Allah itu, para ribuan malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Langit dunia sangat jauh berbeda dengan langit di surga. Jadi ketika Nabi Adam melihat di surga, di atas semua malaikat, ribuan malaikat tuh tawaf. Maka berdoalah Nabi Adam kepada Allah, ya Allah, pengen mendapatkan hal yang sama. Seperti itu. Nah, pemandangannya kurang lebih seperti inilah. Jadi bertawaf tuh. Bahkan ternyata ilmuwan NASA juga telah membuktikan yang bertawaf itu, Bu, tidak hanya manusia dan para malaikat, tapi juga seluruh benda langit juga bertawaf. Termasuk apa? Bumi tawaf ngelilingi matahari. Dan seluruh planet yang ada di galaksi kita juga bertawaf tuh. Di dalam satu galaksi, Masya Allah. Jadi semua benda-benda yang ada di bumi ini, semuanya juga bertawaf. Jangan sampai ibu nggak tahu ngapain tawaf ya. Bahkan, Bu, kalau ibu tahu, kambing di Australia, Bu, kambing kan banyak tuh. Kalau di Australia itu bisa sampai ratusan kalau lagi menggembala kambing. Lalu mereka diputarkan audio tentang tawaf, Bu. Maka kambing itu langsung larinya tawaf, Bu. Masya Allah tuh. Ternyata kambing saja ketika diperdengarkan ayat Al-Quran tentang tawaf, mereka bertawaf. Lalu kenapa ketika kita diperdengarkan tawaf, kita tidak bertawaf? Karena memang ibadah tawaf ini hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram adalah tawaf. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, yaitu Ka'bah. Yang di Bakkah, Bakkah itu lembah, Bu. Lembah tempat disuruh atau didirikannya Ka'bah itu disebutnya Bakkah kalau di dalam Al-Quran. Cuman orang Arab bilangnya Bakkah, 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 kedengarannya Mekah. Maka sekarang disebutnya kota Mekah. Padahal itu adalah kota Bakkah kalau kata bahasa Al-Qurannya. Lalu dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Adam dan putranya Nabi Sid. Nabi Sid kurang dikenal karena banyaknya jumlah nabi. Jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, Bu. Jumlah Rasul 315. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui hanya 25. Makanya Nabi Sid ini kurang dikenal. Nah, dengan kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka kita bisa meniru ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Masya Allah. Ketika ibu datang ke Masjidil Haram, tawaf itu pahalanya besar, Bu. Tapi ibu nih, muterin alun-alun Kerawang, mau 12 putaran, mau 100 putaran, nggak ada pahalanya, Bu. Kenapa? Karena tawaf hanya disyariatkan di sana. Jadi perbanyaklah tawaf ketika di Masjidil Haram. Termasuk adab-adabnya, Bu. Ketika kita misalkan masuk ke Masjidil Haram, setelah sholat tahiyatul masjid, maka disunahkan untuk bertawaf terlebih dahulu. Kenapa? Karena ibadah tawaf hanya bisa dilaksanakan di sana, di Masjidil Haram. Insya Allah. Lalu yang ketiga, ketika di dalam rangkaian umroh ada ibadah sa'i. Ini ada hikmah dan kisah besar di balik ibadah sa'i ini. Sa'i itu apa, Ustaz? Sa'i itu ibadah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7
balikan. Dari Bukit Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, baik lagi 3 gitu. Sampai akhirnya berhenti di Marwah 7. Kalau ibu berhenti di Sofa lagi, berarti ibu bisa jadi 14 balikan tak. Dihitungnya Sofa Marwah, Marwah ke Sofa 1, baik lagi 2. Nah, tidak seperti itu. Jadi 1 berangkat, nyampe ke ujung, 1, balik lagi, 1. Hitungannya seperti itu. Ini capek tidak usah capek, Masya Allah. Jarak dari Sofa ke Marwah itu kurang lebih 400 meter kalau tidak salah. 400 meter kali 7 berarti 2,8 kilo. Tapi kalau bareng-bareng mah seru, nggak kerasa capek. Apalagi kalau naik kursi roda didorongin, nggak capek sama sekali. Insya Allah. Insya Allah sehat, makanya butuh latihan. Karena segala sesuatu, kalau yang dipersiapkan saja bisa tidak maksimal, apalagi yang tawaf itu tidak dipersiapkan. Kita mempersiapkan ilmu, tapi juga fisik juga. Insya Allah nanti banyak kemudahan, apalagi di BB. Di sini juga banyak tempat peminjaman kursi roda, Bu. Jadi nggak usah takut, kursi roda gratis di sana. Nanti boleh pinjam, minta tolong ke mutawifnya. Atau minta juga banyak jasa dorong. Tenanglah, untuk ibadah di sana mah gampang, Bu. Apalagi kalau ibu bawa uang segepok, wah gampang sekali pokoknya. Ustaz capek saya naik mobil golf di atas. Sekarang lintasannya lebih enak Bu, naik mobil golfnya. Saya dokumentasinya ada tapi belum dimasukin. Nah Nabi Ibrahim memiliki istri pertama yaitu Ibunda Sarah, memiliki anak Nabi Ishak. Istri kedua yaitu Ibunda Hajar memiliki anak Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya yang kedua yaitu Ibunda Hajar dan Ismail untuk melaksanakan perjalanan dari Palestina ke sebuah lembah yang jauh. Jadi Nabi Ibrahim itu Bu, tinggalnya di Palestina, negeri yang subur. Palestina dulu itu subur sekali. Jadi buah-buahan di sana sangat tumbuh subur. Tiba-tiba turun perintah dari Allah untuk pergi dan gak jelas perginya kemana. Pokoknya pergi ke sebuah lembah yang sangat jauh. Pokoknya ngikutin lah sesuai dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada percakapan yang unik, Bu. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, siap-siap kita akan melaksanakan perjalanan." Ibunda Hajar langsung menggendong Nabi Ismail ikut tanpa bertanya sedikit pun kepada suaminya. Nah, pertanyaannya, kalau kita nih Bu, ada suami hari Sabtu, Bun, hai berangkat. Nanya nggak Ibu? Nanya, berangkat kemana nih? Hari Sabtu jangan-jangan ke puncak nih kan? Wah kalau ke puncak pasti persiapannya banyak. Tapi ada yang hebat Bu, Ibunda Hajar ketika disuruh oleh Nabi Ibrahim, Bun ayo siap-siap kita mau berangkat. Ibunda Hajar langsung siap-siap gak nanya mau kemana. Jadi Ibunda Hajar itu sangat samina wa ta'na. Masya Allah nih. Jadi istri yang soleh akan melahirkan anak yang soleh Bu. Dan istri yang soleh hanya bisa dihasilkan dari suami yang soleh. Gitu. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan Ibunda Hajar yang begitu soleha? Karena Nabi Ibrahimnya soleh. Ketika mendapatkan perintah dari Allah nggak nanya tuh. Mau kemana ya Allah nggak nanya. Makanya Ibunda Hajar istri Nabi nggak banyak nanya. Tuh. Jadi kalau kita punya istri banyak nanya, berarti kita pun sama sebagai suami banyak nanya sama Allah. Ya Allah kenapa rezeki kita seret? Ya Allah kenapa banyak masalah? Allah digituin, malu harusnya. Kita aja nggak enak kan sama istri ditanyain, Pah, gimana nih uang bulanan? Pah, kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gini? Nah hikmahnya kita ambil dari sini. Sampai akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar serta Ismail. Ismail itu waktu itu masih kecil Bu, masih bayi. Dari Palestina menuju Mekah dengan jarak 2000 km. Masya Allah. Tuh. Tidak banyak tanya perjalanan sejauh itu. Ditempuh dalam perjalanan kurang lebih 2 bulan. Coba Bu. Ibu diajak perjalanan jauh oleh suami. Selama 2 bulan gak nyampe-nyampe. Kesel nggak Bu? Kesel. Tapi hebat Masya Allah. Solehannya ini Bunda Hajar. Tetap samina watona nggak banyak nanya. Masya Allah. Jadi tugas suami taat sama Allah. Tugas istri taat sama suami. Ini hikmah parentingnya nih.
Nih saya ambil dari peta, jadi jarak dari Palestina ke sini itu jauh Bu, dan ini melewati padang pasir, Masya Allah. Kalau di padang pasir tuh Bu, kalau siang panas banget, kalau malam dinginnya dingin banget. Jadi kalau di Arab itu, kalau Ibu umroh, umroh tuh minimal 2 kali Bu, kalau mau nikmat. Umroh pas musim panas, umroh pas musim dingin, biar ngerasain ke luar negeri. Kalau Ibu orang Kerawang datang ke sana, setelah musim haji itu suhunya enak Bu, nggak terlalu panas. Itu hampir mirip di Karawang lah. Jadi Ibu nggak merasakan seperti keluar negerinya tuh banget. Tapi kalau Ibu umroh di musim panas banget atau di musim dingin banget, wah itu berasa tuh keluar negerinya, Masya Allah. Dahsyat banget. Ketika kemarin contoh bulan Ramadan, ketika saya tiba di Masjid Nabawi atau di Madinah, suhu Madinah itu ketika jam 12 siang, suhunya 12 derajat Bu. Tiris, Masya Allah. 12 derajat. Ketika subuh mencapai 9 derajat, coba Kerawang belum pernah mencapai suhu sedingin itu. Bahkan saya sering naik gunung, Bu. Naik gunung gede itu suhunya paling dingin 12 derajat. Di sana jauh lebih dingin. Makanya nanti kalau ada rezeki, Bu, berangkat umroh ngerasain umroh di musim dingin. Enak. Nah, sampai akhirnya tiba Nabi Ibrahim beserta istrinya dan Ismail kecil tiba di sebuah lembah yang tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan, tidak ada tanaman, pokoknya isinya hanya batu, pasir, Bu. Coba, ibu sebagai istri diajak jalan-jalan, healing, perjalanan 2 bulan, melewati gurun pasir, kata Nabi Ibrahim, kita sudah tiba nih. Pelangap, pelongo, Ibunda Hajar teh. Tiba di mana? Nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada makanan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada buah-buahan, Masya Allah tuh. Tapi ada hikmah besar di situ. Sampai akhirnya turun ayat, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Bakkah. Nah ini, jadi Mekah itu Bu, sejarahnya itu. Dari Palestina Nabi Ibrahim ngajakin istrinya, ngajakin Ismail datang ke situ. Dulu mah Mekah teh nggak ada apa-apanya, nggak ada siapa-siapa di situ. Dan disitulah diperintahkan dibangun Ka'bah. Tidak terlihat Ka'bahnya, Bu. Kenapa? Karena ketika zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, semua bangunan hancur. Bahkan pondasi Ka'bah saja tidak terlihat. Jadi tidak terlihat bangunan Ka'bah karena Ka'bah telah hancur oleh musibah banjir pada zaman Nabi Nuh. Hanya menyisakan pondasi, itu pun sudah tertutup tanah. Tapi Masya Allah, diperintahkan yang sekarang menjadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Lalu ini percakapan yang diabadikan di dalam kitab sirah nih. Ibrahim membalikan untanya, mengarah kembali ke Palestina. Jadi ibaratnya udah nyampe nih, diturunin istrinya, diturunin anaknya. Nabi Ibrahim diperintahin oleh Allah, wahai Ibrahim balik lagi ke Palestina. Coba Masya Allah. Udah jauh-jauh, disuruh balik, muter balik. Istrinya disuruh ditinggal di tengah padang pasir. Akhirnya Ibunda Hajar mengikuti unta dari belakang sambil menangis, sambil bertanya dengan santun, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah kamu meninggalkan kami di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada pohon? Nabi Ibrahim, Bu, tidak menjawab selama 3 kali itu. Istrinya nanya sambil ngejar, nggak jawab. Istrinya nanya, nggak jawab. Jadi Nabi Ibrahim di atas unta tuh sambil menangis. Sampai akhirnya Ibunda Hajar bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim menganggukkan, betul ini adalah perintah Allah. Maka setelah Ibunda Hajar mengetahui itu adalah perintah Allah, sudah tidak ngejar lagi. Tidak minta ditemenin di situ. Karena dia tahu bahwasanya kalau itu sudah perintah Allah, Allah pasti yang akan jamin kehidupannya di sana. Nah, Masya Allah nih. Jadi kalau Ibunda Hajar tidak nurut ke Nabi Ibrahim, maka tidak akan ada, Bu, rangkaian sa'i ini. Makanya atas dasar ketaatan Ibunda Hajar ke suaminya, ini menjadi sebab pahala yang besar bagi Ibunda Hajar. Waktu masih panjang, Ustaz. 15 menit lagi. Oke, saya percepat. Ini saya percepat. Bagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, singkat cerita, Bu,
Ismail kan sudah perjalanan jauh, bayinya ini menangis. Saking hausnya, nangisnya nggak berhenti-berhenti. Naluri sebagai seorang ibu, Bu, kebayang nggak Bu, lihat anak nangis kehausan, apa yang akan dilakukan ibu di tengah gurun pasir? Berusaha nyari air. Dan itu yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Ibunda Hajar nyari air, Bu, lari. Ibunda Hajar mikir, gimana caranya nyari air di tengah gurun pasir? Karena gurun pasir itu luas, Ibunda Hajar inisiatif naik ke bukit, Bu, supaya kelihatan di mana ada danau. Akhirnya naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa tuh tinggi, Bu. Kalau nanti Ibu umroh mah nggak kerasa, karena udah ditembok tuh. Udah jadi jembatan lah ibaratnya. Naik ke atas, sudah sampai di atas, lihat-lihat nggak ada air. Oh, ternyata terlihat seperti genangan air, seperti danau. Lalu Ibunda Hajar lari lagi ke bawah, ternyata tidak ada air, Bu. Itu namanya Fata Morgana. Saking panasnya padang pasir, pasir yang luas itu terlihat seperti lautan. Nanti Ibu akan merasakan kalau sekiranya nanti sampai ke Mekah, lihat jalanan di kota Mekah, Bu, ketika jam 12 siang. Lihat di kejauhan seperti ada danau. Padahal itu adalah aspal, saking panasnya. Masya Allah. Jadi Bunda Hajar naik ke Bukit Sofa, ketika sudah sampai di Bukit Sofa, lihat di bawah ada air, akhirnya lari ke bawah. Ternyata setelah sampai bawah, tidak ada air. Lihat Ismail kecil masih menangis, lari lagi ke bukit yang satunya lagi, Bukit Marwah. Terus seperti itu, Bu, sebanyak 7 kali. Coba bayang nggak, Bu? Di gurun pasir, lihat anak yang nangis, naik bukit, nyari air nggak ada, turun kelihatan, ternyata nggak ada, terus seperti itu. 7 kali. Masya Allah. Jadi kalau nanti kita sa'i, Ustaz capek, sa'i 7 kali. Lebih capek Bunda Hajar, Bu. Jadi harus berpikirnya ke situ. Justru semakin capek semakin nikmat. Termasuk nih, saya bawa jemaah. Ustaz, ya Allah nikmat banget ibadahnya sambil nangis, Bu. Ustaz nikmat banget. Kakinya udah sambil berdarah, Bu. Karena waktu itu haji saking panasnya kakinya meletek-meletek tuh. Rorombehen lah. Kalau orang kampung mah. Tapi saking panasnya, rorombehen itu sampai keluar darah, Pak. Saking panasnya tuh. Sambil jalan, Ustaz nikmat ibaratnya, Ustaz nikmat, Masya Allah tuh. Sambil dia membayangkan ternyata Ibunda Hajar jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan ketika ibadah umrah. Sampai akhirnya, Bu, keajaiban pun datang. Ismail kecil, bayi itu nangis, saking hausnya akhirnya dia meronta-ronta, kakinya nendang-nendang tanah, Pak. Kakinya nendang-nendang tanah, tiba-tiba dari tanah keluar air zam-zam. Keluar air. Nah, zam-zam itu bahasa Arab. Air ternyata itu ngumpul, ngumpul, ngumpul. Jadi ketika air keluar, Ibunda Hajar saking senengnya, ayo zam, 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 ngumpul, ngumpul, terus ngumpul, ngumpul. Akhirnya sekarang disebutnya air zam-zam. Gitu. Jadi sejarahnya di situ, Bu. Jadi ini air keajaiban. Di tengah gurun pasir, ada air yang keluar dan tidak pernah habis sampai sekarang. Karena doanya Ibunda Hajar. Minta sama Allah, zam, 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 sampai sekarang tidak pernah habis. Berjuta-juta umat manusia setiap hari minum, tidak pernah habis. Bahkan dialirkan ke pabrik, di packing jadi botolan, tidak pernah habis, Masya Allah tuh. Kalau kita bikin sumur sedalam apapun di Kerawang, dengan jumlah orang yang banyak pasti akan habis. Masya Allah. Jadi itu, nanti ketika Ibu sa'i, bayangkan kisahnya Ibunda Hajar. Ketika Ibu nanti minum air zam-zam, bayangkan kisahnya Nabi Ismail. Karena di situ terdapat banyak keutamaan. Dan terakhir, karena waktu yang terbatas, setelah ini kita akan sesi tanya jawab. Ketika pelaksanaan haji, ini khusus haji, ada ibadah lempar jumroh. Nanti ini ketika Ibu Siti Tour, biasanya akan diajak ke daerah Jamarot, Bu. Daerah Jamarot itu kurang lebih 6 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, apa kisah di balik ibadah lempar jumroh? Saya percepat. Jadi beberapa tahun setelah tinggal di Mekah, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih putranya. Jadi setelah hidup enak di sana, Nabi Ibrahim
hidup dengan istrinya, hidup dengan anaknya Ismail. Tiba-tiba Allah menguji Nabi Ibrahim. Apa diujinya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih anaknya. Kenapa Ustaz seperti itu? Untuk membuktikan ketaatan. Jadi saking sayangnya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, seperti saya lah. Saya memberikan nama anak saya Ibrahim nih, Bu. Kenapa? Karena saya sangat terinspirasi dari kisah ini. Jadi Nabi Ibrahim itu minta sama Allah untuk diberikan anak. Nah, ketika Allah kasih anak ini, Nabi Ibrahim itu sangat sayang sekali terhadap Nabi Ismail. Sampai akhirnya ibaratnya itu kalau di dalam banyak kitab tafsir itu, Allah ingin mengetes nih, Nabi Ibrahim lebih cinta ke Ismail atau lebih cinta ke Allah. Ibaratnya kayak gitulah. Sampai akhirnya diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka ketika anak itu sampai pada usia yang sanggup, berusaha bersama ayahnya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka perhatikanlah apa yang pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, maka kerjakanlah." Masya Allah tuh. Jadi buah dari bapak yang soleh, ibu yang solehah, lahir anak yang soleh. Kalau sekarang misalkan, nah, bapak tadi malam mimpi menyembelih kamu, kira-kira menurut kamu gimana? Wah, bapak mah gila nih katanya. Masih gitu. Kenapa? Karena kesolehan bapak kita tuh tidak seperti Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata seperti itu, Ismail sudah tahu Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta. Nabi Ibrahim selalu berkata benar. Setiap tutur katanya, setiap perilakunya adalah teladan. Maka ketika Nabi Ibrahim berkata apapun, Ismail pun nurut. Masya Allah. Nah, di sini kisahnya, iblis menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail kecil. Jadi ketika perjalanan dari Masjidil Haram, rumah Nabi Ibrahim itu di dekat Masjidil Haram, Bu. Akhirnya untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim itu pergi ke sebuah daerah ke dekat lempar jumroh. Nanti ada yang namanya tuh Jabal Kurban atau gunung tempat prosesi Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Itu dari Jamarat tuh tidak tidak jauh, sudah dekat. Itu namanya Jabal Kurban. Nanti ada monumennya atau ada tandanya. Nah, jadi digodalah ketika dalam perjalanan, Nabi Ibrahim digoda, Ismail juga digoda. Namun mereka tidak tergoda, lalu Nabi Ibrahim mengusir iblis dengan melempar iblis menggunakan batu. Nah, jadi ketika prosesi haji ada lempar jumroh. Esensinya apa? Esensinya supaya kita mengingat kisah Nabi Ibrahim. Ketika kita digoda oleh setan, maka kita harus lawan. Misalkan nih, kita mau berangkat pengajian ke masjid ibu-ibu. Mau pengajian ke masjid, tapi kok asa warga, asa malas. Nah, itu harus dilawan. Bagaimana kita ujiannya mau seperti Nabi kalau pengajian saja sudah tidak sanggup mengalahkan iblis, Masya Allah. Misalkan nih kita mau manasik, tapi kayaknya capek deh, tapi kayaknya nggak nyaman deh, akhirnya nggak jadi. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita lawan. Allah alam bisawab, karena waktu yang terbatas mungkin kita sesi tanya jawab saja. Jika nanti ada kesempatan melanjutkan, kita akan lanjutkan. Mangga Ustaz. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Haji Taufik Farsah yang sudah menyampaikan materinya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di online maupun yang di offline di sini di kantor, setelah tadi mendengarkan kisah Sirah Nabawiyah, barangkali ada selentingan-selentingan pertanyaan mengenai Sirah Nabawiyah ini dari cerita yang sudah tadi disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, kalaupun ada pertanyaan boleh ditanyakan mumpung sekarang ada Pak Ustadz Taufik. Silahkan, yang mau nanya di online juga boleh di kolom komentar. Ibu di sini ada yang mau tanya, boleh Bu? Boleh. Hmm.
Kalau kalau kita gagal itu kan kita ambil air wudhu ya. Hmm. Terus mengulang lagi dari awal apa ngulang? Oke, Masya Allah, pertanyaan bagus Bu. Ketika kita tawaf, walaupun ada beberapa pendapat Bu, tapi kalau saya mengambil pendapat khusus untuk tawaf itu harus memiliki wudhu. Tapi dalam mazhab yang lain ada pendapat juga tawaf itu tanpa wudhu juga sah. Cuman aman ya. Kalau saya merasa afdolnya tawaf itu harus memiliki wudhu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bu ketika tawaf. Tawaf itu harus pas 7 putaran. Dari mulai Hajar Aswad tuh, Rukun Hajar Aswad nanti akan ada lampu hijau. Jadi sudah enak nanti ada juga pembimbing kan nanti, Bu, kita mulai tawaf. Nanti dibimbing tuh. Lampu hijau itu hitungannya satu. Terus muter lagi ke lampu hijau itu berarti sudah satu. Masuk lampu hijau lewat berarti itu putaran kedua. Harus sampai lampu hijau. Ternyata di putaran kelima tengah-tengah, Bapak Ibu, tengah-tengah batal. Maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu tuh. Berarti putaran kelimanya batal. Ketika putaran kelima batal, ambil wudhunya gimana Ustaz? Toilet di Timur Tengah itu tidak seperti di Indonesia, Bu. Toiletnya itu di luar lingkungan masjid dan sangat jauh. Jadi, kalau saran saya, Bapak Ibu bawa botol, karena di sana juga banyak air zam-zam, dan sekarang di sekitar Matof itu ada disediakan seperti selokan, Bu. Ibu bisa wudhu di situ ya, Ustaz ya. Saya juga sering lihat jemaah wudhu di situ, atau kalau ternyata kondisinya padat, biasanya kalau musim haji itu padat, Bu, agak sulit untuk wudhu. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngambil air zam-zam dipakai buat wudhu dimarahin tuh. Karena orang yang pengen air zam-zam banyak. Jadi saya inisiatif setelah konsul dengan banyak orang, dengan ustadz-ustadz saya juga, akhirnya saya bawa botol spray, Bu. Isi botol spray, ketika saya batal, saya wudhunya pakai spray, disemprot. Dan itu sah juga, seperti itu. Dan itu jauh lebih ringkas, terlebih ketika kita udah mau masuk sholat, Bu. Untuk mendapatkan soft di matof atau di tempat tawaf itu sangat susah. Ketika mau komat ternyata batal. Wah, itu repot kalau harus ke belakang dulu, Bu. Makanya bawa botol spray, biasanya kalau saya bawa botol yang kecil banget. Yang setengahnya dari ini isi air itu cukup untuk beberapa kali wudhu. Seperti itu. Lalu tawafnya bagaimana Ustadz? Apakah mengulang dari awal? Tidak. Melanjutkan dari tawaf yang batal. Ibu putaran kelima, berarti putaran kelimanya batal nih. Yang kelimanya jangan dihitung. Berarti ibu baru 4, muter lagi, ketemu lampu hijau, berarti itu putaran kelima. Seperti itu. Nah, enaknya ibu bawa gelang, biasa karet tuh. Kalau orang Jawa biasanya pada bawa karet, Bu. Putaran satu, pindahin karetnya. Di sini ada 7 karet tuh. Pindahin ke sini satu. Yang kedua, pindahin atau pakai tasbih. Cuman kadang-kadang itu kita suka lupa. Kalau cara saya supaya tidak lupa, saya bedakan doa itu setiap putaran itu berbeda-beda, Bu. Jadi kalau saya di putaran pertama, saya berdoa khusus untuk ayah saya. Putaran pertama tuh Bu, spesial. Pokoknya dari awal sampai akhir, saya berdoa khusus buat bapak saya. Enak tuh. Bapak saya sudah meninggal, doakan terus. Walaupun tawafnya di luar, karena kita doanya khusus itu tidak akan terasa. Lalu putaran kedua biasanya saya doa khusus untuk ibu. Jadi putaran kedua tuh buat ibu. Putaran ketiga doa khusus pasangan. Kalau ibu berarti doakan buat suaminya. Kalau bapak berarti doakan buat istrinya. Tuh. Tapi biasanya suka malu-malu Ustaz. Kalau kayak gitu saya ajarin nih. Ketika doa buat bapaknya kenceng suaranya teh. Ketika doa buat ibunya kenceng. Ketika doa buat pasangan, senyum cek saya teh. Bu, hadir. Kenapa suaranya tidak ada? Khawatir ketahuan sama suami katanya. Padahal doanya dikencangkan saja nggak apa-apa. Biar suami juga mengaminkan. Ketika suami berdoa juga kencangkan supaya istri mengaminkan. Biasanya seperti itu. Putaran ketiga, saya doa buat pasangan. Jadi nggak lupa tuh Bu. Putaran keempat, baru saya doa buat saya pribadi. Ya Allah murahkan rezeki, ya Allah izinkan saya untuk kembali ke sini. Kalau bisa minimal setahun sekali doa tuh, khusus buat pribadi. Putaran kelima, doa buat anak-anak, Bu. Ya Allah, jadikan anak saya yang pertama namanya ini, mudahkan rezekinya, luluskan kuliahnya, jadikan dia jadi dokter. Wah, detail, Bu. Putaran keenam buat keluarga. Wah, buat keluarga besar tuh, keluarga besar siapa? Sebutin di situ. Putaran ketujuh baru buat seluruh kaum muslimin. Jadi tidak akan lupa kalau
Kalau ibu doanya dipersiapkan. Tapi kalau tidak dipersiapkan biasanya ngobrol tuh. Ustaz ini tuh udah putaran keberapa? Ketiga. Ini lama ya katanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dinikmati. Karena ketika ibu tawaf, ibu hanya bisa melaksanakan tawaf di sana. Tidak bisa tawaf di Karawang. Nikmatilah. Itu tawaf itu tempat yang mustajab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin di online? Di online ada Ustaz, boleh di kolom komentar nanti baca. Komentar. Kita lihat ya. Masya Allah nih. Masya Allah lebih detail mendengarkan Ustaz kalau baca bukunya bingung. Insya Allah nggak bingung, Bu. Bukunya enak, hanya 180 halaman. Itu saya rangkum dari buku Sirah Nabawiyah yang isinya 580 halaman. Pak Ustadz, apakah air zam-zam akan tetap ada sampai yaumil akhir? Apakah Nabi Adam melihat malaikat di ars secara fisik? Bukan Nabi Adam melihat malaikat. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Apakah Nabi Adam melihat malaikat di ars secara fisik? Tadi sudah saya jawab. Nabi Adam melihat malaikat bertawaf di arsnya Allah, melihat secara langsung dan secara fisik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Ustaz, kenapa jemaah Indonesia setelah pulang haji atau umroh disebut Pak Haji atau Bu Hajah? Apa di negara lain juga seperti itu? Masya Allah. Yang saya tahu di negara lain juga sama, Bu. Tapi sejarahnya, setelah saya baca sejarah kenapa ketika pulang haji itu dinamakan haji, misalkan ibu-ibu siapa nih ketika pulang haji dinamakan haji, misalkan ibu, maaf Bu, saya matikan dulu. Misalkan Ibu Siti pulang haji atau umroh disebutnya Bu Haji Siti, gelarnya nambah tuh. Kalau kuliah mah lama Pak, harus 4 tahun, kayak saya ini kuliah 4 tahun. Enak kalau umroh mah, cuma 12 hari nambah gelar. Jadi ini penamaan ternyata dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, Bu. Jadi kalau zaman dulu itu ketika haji atau umroh tidak semudah sekarang, Pak. Kalau zaman dulu tuh kalau mau haji itu berbulan-bulan. Bahkan berangkat haji aja diazanin dulu. Kenapa? Karena bisa berangkat belum tentu bisa pulang. Jadi banyak yang meninggal atau berangkat haji malah menetap jadi orang Arab. Banyak juga yang seperti itu. Jadi ketika zaman penjajahan Belanda, ketika orang datang ke sana itu karena lama, akhirnya mereka kan belajar Islam tuh Pak di Arab. Sehingga mereka bertambah cerdas, bertambah soleh. Sehingga mereka akan bertambah keilmuannya dan tidak terima tentang penjajahan itu. Akhirnya yang pulang haji ditandain, oh ini haji supaya gampang Bu kalau nanti mau nangkepnya. Oh ini mah udah pulang dari haji nih. Kalau misalkan satu kampung ada yang satu yang udah berangkat haji, bisa jadi dia jadi ustadz kampung. Omongannya akan didengar itu waktu zaman Belanda. Makanya kalau misalkan ada ribut di kampung tersebut, yang diciduk pertama adalah yang gelarnya haji. Jadi jangan berbangga diri Bu, gelarnya haji. Itu teh sudah masuk dalam daftar Intel tuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang di Zoom insya Allah sudah saya jawab. Pak Ustadz, tiap putaran ngikutin mutawif, baca untuk diri dan keluarga, tiap putarannya gimana Pak? Dalam hati. Oke. Nah, kalau mutawif bimbing baca, ikut mutawif nggak apa-apa. Biasanya, semua travel akan memudahkan, karena kan ada doa tuh, yang sudah disusun oleh para ulama, putaran ke-1, putaran kedua, putaran ketiga berbahasa Arab semua. Nah, kalau ketika mutawif bimbing silahkan ikuti mutawif karena doanya bagus banget. Cuman kalau misalkan ibu nih umroh mandiri, karena kan umroh dari travel berapa kali biasanya? 3 kali ya? 3 kali. Misalkan ibu mau umroh sendiri, udah tahu nih tempat ambil mikotnya di sini, pelaksanaan umrohnya seperti itu, maka ibu umroh sendiri nggak apa-apa. Doa pertamanya karena nggak bisa bahasa Arab kayak tadi tuh saya. Putaran pertama buat ayah, putaran kedua buat ibu, putaran ketiga buat pasangan dan seterusnya. Dan saya rasa dengan seperti itu jauh lebih menjiwai itu. Termasuk saya Pak, ketika haji kemarin itu ada jemaah asal Kerawang namanya Ustadz Asep. Ustadz Asep itu berangkat haji 2023, ketika 2022 akhir mengalami kelumpuhan mendadak, Bu. Coba kebayang nggak? 6 bulan mau berangkat haji tiba-tiba lumpuh nggak bisa jalan.
Sampai akhirnya berangkat itu, diskusi dulu dengan saya, Ustadz, ayo kita berangkat. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah kesembuhan. Karena udah berobat kemana-mana tuh nggak sembuh-sembuh, Bu. Tuh. Sampai akhirnya setiap di tempat mustajab, ketika umroh doanya, ya Allah sembuhkan. Ketika di multazam, di tempat mustajab, ya Allah sembuhkan. Ketika di raudah berdoa, ya Allah sembuhkan. Masya Allah. 2 minggu setelah pulang haji, Pak, alhamdulillah Ustaz Asep sudah sehat kembali. Terakhir, saya ketemu dengan beliau itu berarti kurang lebih 8 bulan yang lalu di Masjid Dengklok tuh. Begitu bahagianya saya ketika beliau sudah bisa berjalan dengan normal, Masya Allah. Jadi banyak hikmah, tidak hanya melahirkan keterangan batin, tapi juga ibadah haji dan umroh, itu juga menjadi pengobat bagi penyakit fisik. Masya Allah. Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Mumpung gratis Bu, kalau di luar kan nanya bayar mahal nih. Mangga mumpung gratis. Pak Jalia, mangga ada yang mau ditanyain? Dari Nenek. Nah, cukup ya, Alhamdulillah ya dapat dipahami mengenai Sirah Nabawiyah. Karena Alhamdulillah eh, ini ada nih di mana ini di online satu lagi nih. Siapa nih yang bertanya? Pak Ustadz, apakah tawaf itu harus ngambil mikot? Nah, tawaf itu tidak perlu ambil mikot, kecuali tawaf umroh. Kalau umroh harus ambil mikot. Jadi memang sunnahnya Bu, karena tawaf itu hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram. Kalau di Indonesia makan datang ke masjid itu sholat tahiyatul masjid ya Bu, cukup. Nah kalau di Masjidil Haram sunnahnya datang sholat tahiyatul masjid, setelah itu tawaf. Bahkan kalau orang-orang Pakistan itu Bu, jauh lebih senang tawaf daripada tilawah Quran. Jauh lebih senang tawaf daripada sholat. Ketika saya tanya, ya akhi, kenapa kamu dari kemarin saya lihat tawaf terus? Kalau sholat, kalau tilawah saya bisa lakukan di negara saya di Pakistan. Tapi kalau tawaf hanya bisa dilakukan di sini. Jadi Bu, sepanjang hari tawaf aja. Bahkan dia kalau malam itu nggak pulang ke hotel. Malam tawaf, capek tidur, bangun tawaf lagi. Kayak gitu Bu, orang-orang Pakistan tuh. Di atas Bu. Di atas nanti diusir, bangun, pindah lagi, tidur lagi. Gitu aja. Kalau mereka mah nekat Bu. Masya Allah. Pokoknya kalau nggak nekat nggak banyak pahalanya kan. Masya Allah, selalu bahagia. Dan mereka itu Bu, sungguh-sungguhnya ya. Masya Allah. Jadi kalau kita kan kadang-kadang mau itikaf tuh bingung, nanti mau makan apa. Mereka mah ilmu yakin Bu. Yakin nanti akan ada yang ngasih makan. Kadang-kadang cuman bekal ini doang air zam-zam. 2 hari itu nggak makan, mereka kuat Bu. Nanti ketika misalkan dia lapar, minta sama Allah, Allah ada yang ngasih. Seperti itu. Karena mereka tahu Bu, kalau ibu nanti datang ke sana, jemaah itu akan banyak dari Afrika. Dari Afrika itu Bu, dan jemaahnya muda-muda. Karena buat orang Afrika, ketika saya tanya, kalau kalau belum umroh, itu termasuk ke dalam kategori aib. Kenapa? Kamu sehat, kok nggak bisa umroh? Makanya orang Afrika itu nekat-nekat Bu, naik bus, jalan kaki, Masya Allah. Makanya ketika 2023 haji, mereka itu banyak yang haji koboi Bu. Nggak pakai tenda, panas-panasan, tetap kuat. Seperti itu. Duduk sini. Ini, boleh. Sebentar. Sebentar. Nah, untuk masalah semangat, di sana boleh lihat teman-teman dari luar negeri, dari Afrika tuh, mereka semangat, dari Pakistan semangat-semangat. Dan mereka juga cerdas, Bu, terutama orang India. Orang India yang pengen sedekah banyak, biasanya dia beli kacang-kacangan tuh dari India. Beli kacang Bu 1 koper, datang ke Masjidil Haram, setiap hari dicicil bawa kacang dibagi-bagi tuh. Dari Indianya kacangnya murah, saya lihat itu 1 koper isinya kacang semua. Kalau orang Indonesia tuh kayak kacang apa ya? Pokoknya kacang-kacang yang tempat oleh-oleh lah kayak gitu. Mereka setiap datang ke Masjidil Haram sedekah. Atau orang Turki, kalau orang Turki karena dia senang yang manis-manis, setiap dia datang ke Masjidil Haram, dia bawa coklat Bu, bagi-bagi itu. Karena harga coklat di Turki murah, ketika sedekah di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan, Masya Allah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Apakah air zaman Nabi Muhammad, air zam-zam harus dibeli juga Ustadz jika dibawa pulang? Masya Allah. Oke. Air zam-zam gratis Bu. Air zam-zam gratis. Sejak zaman Nabi Muhammad itu digratiskan. Karena memang
sejahil-jahilnya orang Arab, mereka tahu bahwasanya itu adalah air anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai air Zam-Zam dijual belikan, mereka khawatir kalau Allah ambil air Zam-Zam tersebut atau Allah tidak alirkan kembali air Zam-Zam tersebut. Seperti itu. Namun bagi jemaah umroh, karena bahwa air Zam-Zam itu terbatas, Bu, hanya 1 galon. Jadi puas-puasin Bu di sana. Bahkan salah satu keutamaan air Zam-Zam, ketika Ibu minum air Zam-Zam itu berbeda dengan minum air kayak gini, Bu. Saya contohin ya, Bu. Nih, ini nih. Kalau minum air Zam-Zam, kalau kita minum air biasa, itu disunahkan untuk duduk, ya kan? Tapi berbeda dengan air Zam-Zam. Ketika kita minum air Zam-Zam, disunahkannya berdiri. Berdiri, menghadap kiblat, lalu membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa sifaan min kulli da'in. Jadi, berdoa untuk dimudahkan rezeki, berdoa untuk air yang kita minum ini menjadi obat. Seperti itu. Kenapa Ustadz berdiri? Ternyata baru ketemu penelitiannya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ketika kita makan atau minum sambil berdiri, Bu, saluran pencernaan kita tuh terbuka bebas. Jadi kalau ada makanan di dalam racun, maka racun tersebut akan dengan mudah diserap oleh tubuh. Jadi kalau orang yang makan minum sambil berdiri akan lebih mudah terkena racun, ibaratnya seperti itu. Tidak terfilter. Lalu kenapa hikmahnya air Zam-Zam diminumnya sambil berdiri? Supaya air Zam-Zam langsung diserap tubuh, Bu. Itu. Dan uniknya, air Zam-Zam ini menjadi wasilah dikabulkannya setiap doa. Makanya, misalkan Ibu nih, ada yang unik. Saya bawa jemaah. Setiap setengah jam sekali, bahkan 15 menit sekali, pipis, Bu. Bahkan pakai Pampers. Saya bilang, Bapak itu bilang ke saya, Ustaz, saya pengen ke Masjidil Haram, tapi gimana saya pipis terus? Saya bilang, nggak apa-apa karena itu penyakit, pakai Pampers saja, insya Allah nggak apa-apa, walaupun keluar air kencing. Tidak batal. Seperti itu. Lalu ketika sampai di Masjidil Haram, saya bilang, Pak, yuk minum air Zam-Zam, doa supaya, mohon sama Allah supaya tidak pipis. Kan harusnya ketika kita minum pengen pipis ya, Bu? Doa, aduh ya Allah pengen pipis nih, minum, Bu. Termasuk saya. Ketika saya itikaf, pengen pipis. Saya nggak nyari toilet, Bu. Saya nyarinya air Zam-Zam. Ya Allah, saya minum air Zam-Zam. Mudah-mudahan ini jadi wasilah supaya saya bisa menahan pipis sampai selesai sholat asar. Minum air Zam-Zam. Nggak masuk di akal memang, tapi itu kejadian. Dan saya terapkan juga itu kepada jemaah-jemaah saya. Dan itu berhasil, Bu. Masya Allah. Jadi itu salah satu keutamaan air Zam-Zam. Dan doa yang tadi saya sampaikan, itu adalah doa yang diajarkan oleh eh, para sahabat. Doa yang diambil daripada sahabat Umar bin Khattab. Pak Ustadz, di luar ada obrolan bahwa kalau masuk Masjidil Haram bukan salat tahiyatul masjid, tapi sebaiknya tawaf, mana yang lebih benar. Betul. Jadi memang kalau masuk Masjidil Haram, tadi sudah saya sampaikan, karena tawaf itu hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram, maka memang alangkah lebih baiknya ketika sampai, tawaf itu lebih utama. Tapi kalau misalkan ibu nih sudah niat pengen tawaf juga, maka sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu juga tidak jadi masalah. Kalau saya biasanya sampai sebagaimana di dalam kaidah fikih al-uruf al-ada al-muhakamah, jadi adat kebiasaan kita masuk ke dalam masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar juga ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu lalu melaksanakan tawaf. Seperti itu, Ibu. Ibu yang di sini ada yang mau tanyakan? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Boleh, Bu. Sambil makan juga boleh. Sambil makan juga boleh. Ibu sambil ngobrol juga tawafnya tetap sah. Cuman alangkah lebih baiknya di tempat yang mustajab kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Seperti itu, Bu. Karena contoh, Bu, ketika itu tidak membatalkan tawaf kecuali wudunya batal. Kecuali Bu ketika sholat, barang gayam itu mah batal, Bu. Masya Allah. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Insya Allah. Ini saya sekilas deh nanti. Ada banyak keunikan di Masjidil Haram. Contoh nih, salah satu keunikan sedikit aja.
Ada kisah menarik. Saya ke ujung nih. Nah ini nih. Ini jarang dibahas Bu di dalam pengajian manapun dan jarang ada yang kenal. Kita ibadah nyaman di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi berkat jasa beliau Bu salah satunya. Ini namanya Dr. Muhammad Kamal Ismail. Beliau wafat tahun 2008. Jadi masih baru Bu. Apa jasa beliau? Beliau ini adalah insinyur yang mengkonsep pengembangan Masjidil Haram Bu. Masjidil Haram itu dari tahun 84 kalau tidak salah. Tidak selesai-selesai Bu pembangunan, baru sampai tahun kemarin itu kren pembangunan baru dicopot. Nah, ini berkat jasa beliau. Apa salah satu jasa beliau? Beliau adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu bahan keramik yang menahan panas. Jadi Bu nanti datang ke Masjidil Haram, akan sangat berbeda keramik marmer di Masjidil Haram dengan keramik di sekitarnya. Karena beliau tuh pengen setiap jemaah yang beribadah di sana tuh nyaman. Sepanas apapun cuaca di Masjidil Haram, keramik di sana tuh tidak akan panas, Bu. Anget dikit. Nah, salah satu jasanya oleh beliau. Dan ada kisah menarik nih. Ketika saya pelajari sejarahnya, ternyata ada kisah menarik. Jadi sejarahnya, si bahan marmer Masjidil Haram itu hanya ada satu di dunia, Bu, di Yunani. Dan hanya ada satu gunung. Jadi, ketika beliau bekerja di Masjidil Haram, beliau ditanya tuh sama King Fahad. King Fahad itu Raja Arab Saudi ketika itu. Ditanya gajinya mau berapa. Kata dia, saya nggak perlu dibayar. Kenapa? Karena saya malu nanti kalau dibayar, apa yang harus saya jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, selama kurang lebih 60 tahun beliau bekerja di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak dibayar sepeser pun, Bu. Gratis, Masya Allah. Nah, kisah menariknya apa? Jadi marmer yang digunakan di Masjidil Haram, nanti Ibu pegang. Sama di Zamzam Tower. Zamzam Tower tuh hotel mahal, Bu. Semahal-mahalnya Zamzam Tower, keramiknya tetap panas tuh. Tapi sejelek-jeleknya misalkan ada keramik di Masjidil Haram yang sudah bopang-bopang, Ibu pegang tuh, nggak panas sama sekali. Kenapa? Karena ini diambil dari marmer terbaik, namanya marmer Tassos nih. Hanya ada satu-satunya di dunia dari Pulau Tassos di Yunani. Masya Allah nih. Nah, marmer Tassos ini terkenal karena sifatnya mampu menjaga kesejukan. Jadi, di sana tuh tetap adem. Nah, kisah yang menariknya, jadi si bapak-bapak yang tadi itu, yang Dr. Muhammad Ismail itu, beliau pergi ke Yunani, Bu, beli gunung, setengah gunung, untuk jadi keramik di Masjidil Haram. Selesai, tak? 15 tahun kemudian, karena keramik itu dirasa nyaman, Raja King Fahad, pemerintah Arab Saudi ketika itu, meminta beliau untuk kembali memasang keramik yang sama di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ketika tahun itu bentuknya seperti ini, Bu, masih sempit banget. Di situ beliau bingung kenapa? Karena bisa jadi marmernya sudah habis. Kenapa? Karena gunungnya, ketika beliau datang ke sana, gunungnya sudah habis, Bu. Akhirnya dia memberanikan diri, pergi lagi ke Yunani. Ada perkataan yang diabadikan di dalam media, ketika Raja meminta saya untuk melapisi Masjid Nabawi dengan marmer yang sama, saya bingung. Kenapa? Karena hanya ada satu tempat di dunia ini yang mempunyai marmer jenis ini. Di Kerawang mah nggak ada. Di Sempur nggak ada. Jonggol nggak ada. Dan saya sudah membeli setengahnya dari yang sudah tersedia. Jadi setengahnya udah diambil nih. Buat Masjidil Haram. Setengahnya ada yang beli, Bu. Dia pergi ke Yunani, ketemu sama perusahaan yang tempat dia membeli, kata perusahaan tersebut, aduh, itu udah lama banget nih. Kita sudah menjualnya. Dan Masya Allah, dia entah kenapa, Bu, nanya ke sekretarisnya, pokoknya dia minta alamat siapa orang yang beli. Besoknya ternyata dia baru tahu, ternyata perusahaan yang beli adalah perusahaan Arab Saudi, Bu. Dan bingung tuh. Ini juga diabadikan, mengapa saya ingin tahu siapa yang membelinya. Dalam hati saya berkata pada diri saya sendiri, Allah pasti akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Masya Allah tuh. Jadi berangkat ke Yunani, besoknya pulang lagi ke Arab. Kenapa yang beli marmernya orang Arab lagi ternyata. Lalu Muhammad Ismail kembali terbang ke Arab Saudi pada hari yang sama dan langsung pergi ke perusahaan tersebut. Di sana dia bertemu dengan manajernya, bertanya, kamu masih ingat gak batu marmer yang dibeli dari Yunani 15 tahun yang lalu?
Kata manajernya, saya sudah lupa. Akhirnya manajernya nyuruh gudang, Bu, orang gudang. Coba cek data di gudang, apakah marmer tersebut dijualnya kemana saja. Dan Masya Allah, Bu, ternyata selama 15 tahun marmer itu diambil, dikirim ke Arab Saudi, dibikin marmer, ternyata tidak dijual. Jadi sama Allah, si perusahaan itu dilupain. Udah bikin marmer tapi lupa ngejualnya, Bu. Coba, kebayang nggak, Bu? Bikin marmer tapi lupa. Sampainya dia bilang ke Dokter Muhammad Ismail ini, ternyata stoknya masih banyak. Saking senangnya dia, Bu, nangis, ngasih cek kosong. Ini cek kosong dari kerajaan Arab Saudi, terserah kamu mau isi berapa aja, terserah. Pasti akan dibayar. Masya Allah tuh, Bu. Tapi memang orang sana tuh ketika beramal tuh dahsyat. Ketika pemimpin perusahaan Arab Saudi tersebut mengetahui rencana penggunaan marmer untuk pembangunan Masjid Nabawi di Madinah, ia pun menolak untuk dibayar, Bu. Jadi Masya Allah tuh, yang mendesain Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dibayar gratis. Bahkan keramiknya pun gratis. Seperti itu. Jadi sampai hal yang sedetail ini, ketika kita tahu sejarahnya pun menarik. Ibu pegang, ceritain ke tetangga atau ceritain ke jemaah yang lain. Bu, tahu nggak kalau marmer itu gratis tuh, Bu? Wakaf dari orang Arab yang beli marmernya di Yunani. Kok ibu bisa tahu? Tahulah, karena kan manasik gitu. Kalau ibu bisa tahu sedetail itu, ibu jadi mutawif bayarannya mahal, Bu. Gitu. Karena saya pernah jadi mutawif salah satu jemaah dari sebuah KBIH, saya dibayar mahal. Kenapa? Karena Ustadz lebih pinter katanya dari mutawifnya. Waktu itu saya jadi jemaah padahal. Masya Allah. Allah alam bisawab. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain yang menarik, namun karena waktu yang terbatas, maka mudah-mudahan nanti Allah pertemukan lagi kita di lain kesempatan. Seperti itu, Ya. Ustaz. Mangga, barangkali mau ditutup. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya dari apa-apa yang sudah ditanyakan tadi oleh eh, peserta yang ada di Zoom maupun yang ada di kantor, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada yang nanya, dijawab aja Ustaz, semua Ustaz. Di grup. Di Zoom. Terakhir deh, ini ya. Nih, Ustaz. Sekali lagi ya, ini ada yang bertanya sekali lagi katanya. Silakan Ustaz. Mau Ustaz yang jawab boleh. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang tanya terakhir nggak? Kasihan nih. Kita jawab terlebih dahulu. Tapi kenapa sekarang harus ada aturan mau tawaf harus pakai pakaian ihram? Nah, ini khusus buat bapak-bapak. Khusus buat bapak-bapak kalau mau masuk ke mato, tempat tawaf yang di bawah itu Pak, itu harus pakai kain ihram. Kenapa? Kalau dibebasin nggak muat di bawah. Kalau misalkan bapak mau tawaf, tapi pakaiannya bajunya bebas, maka tawafnya di atas Pak. Di atas tuh di lantai 2, lantai 3. Itu tawafnya jauh lebih jauh. Tapi kalau misalkan Bapak mau nikmat, lebih baik tawaf di bawah. Tapi kan Ustaz harus pakai kain ihram, nggak apa-apa pakai kain ihram saja. Saya aja hampir setiap hari bawa kain ihram ke Masjidil Haram, walaupun saya pakai baju Pak. Pakai kaos, digulung-gulung, pakai celana digulung-gulung, patut pakai kain ihram. Masuk ke dalam, tawaf. Ketika misalkan setelah toa pengen nikmat, pengen tilawah, pengen itikaf, mau naik ke atas, maka kain ihramnya dilepas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Cukup ya, tidak ada lagi pertanyaan. Luar biasa ini Pak Haji Ruhyat, sudah terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, jadi begitu Pak Haji, untuk intinya untuk membatasi para jamaah yang di bawah agar tidak berdesak-desak. Makanya dibatasi untuk jamaah yang laki-laki tawaf di bawah itu harus memakai kain ihram gitu. Begitu juga. Terima kasih. Mungkin itu saja apa yang perlu tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik Fadlan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan
ya, agar pertemuan kita, majelis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Silakan Ustaz untuk doa pimpin. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati, pandangan dan pikiran kita. Kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil Islam. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil ibadah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat beragama Islam yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat kesempatan ibadah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah kami di dalam menjalankan agama Islam ini, ya Allah. Tetapkanlah kaki kami, ya Allah, berpijak di dalam aturan-aturan, ajaran-ajaran yang benar, ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, ya Allah. Sehatkanlah jasad kami, ya Allah. Sehatkanlah fisik kami, ya Allah. Sehatkanlah rohani kami, ya Allah. Sehatkanlah keluarga-keluarga kami, ya Allah. Sehatkanlah istri-istri kami, ya Allah. Sehatkanlah suami kami, ya Allah. Sehatkanlah anak-anak kami, ya Allah. Wabarakatan fi rizki, ya Allah, berkahkanlah rizki kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang taib, ya Allah. Berikanlah rizki kepada kami yang berkah melimpah, ya Allah. Sehingga kami dengan rizki yang telah Engkau berikan, ya Allah, kami bisa bermanfaat banyak kepada keluarga-keluarga kami, ya Allah. Kami bisa bermanfaat banyak untuk lingkungan sekitar kami, ya Allah. Kami bisa maksimal di dalam beribadah untuk-Mu, ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, izinkanlah kami, ya Allah, sebelum Engkau mengirim malaikat Israel mencabut nyawa kami, ya Allah. Izinkan kami untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa maksimal beribadah kepadamu, ya Allah. Terlebih kepada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Engkau undang kami untuk bisa melaksanakan umrah di bulan depan, ya Allah. Lancarkanlah urusannya, ya Allah. Mudahkanlah rezekinya, ya Allah. Maksimalkanlah prosesnya, ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak